Podcast Network Asia. Orang yang sukses jago dalam program otak mereka dan membuat banyak kebiasaan positif bergerak secara otomatis. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Rewire karya Richard O'Connor. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara mengubah cara kerja di otakmu untuk keluar dari kebiasaan buruk, kecanduan, dan sebagainya. Pernah nggak kamu melakukan sesuatu tanpa sadar, lalu kamu baru sadar betapa bodohnya hal tersebut? Kamu berharap bisa mengulang waktu dan tidak melakukan hal itu lagi. Kadang hal ini bisa saja tidak begitu berbahaya, misalnya hanya typo saja, namun ada beberapa tindakan yang diulang terus-menerus lalu menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk hidup yang kamu jalani sekarang. Misalnya, makan berlebih, merokok, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Mungkin saja kita pernah mengalaminya, kebiasaan baik dan buruk semuanya ada di dalam diri kita dan inilah yang membuat kita sebagai manusia. Menariknya, semua ini diprogram oleh otak. Ketika kita membuat sebuah kesalahan yang kita tahu salah, tapi anehnya kita justru mengulanginya lagi dan lagi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, otak sadar dan otak otomatis. Kamu pasti pernah berada di situasi ini. Kamu berhadapan dengan 2 pilihan, kamu sudah tahu mana pilihan terbaik, tapi tetap saja kamu membuat keputusan yang buruk. Kenapa? Menurut penulis, di dalam diri manusia terdapat 2 jenis diri yang sadar dan diri yang otomatis. Kedua jenis diri ini mempengaruhi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Diri yang otomatis bertindak tanpa kendali. Inilah yang membuat kamu makan popcorn sambil nonton TV, sedangkan diri yang sadar menggunakan pikiran rasional dan nalar. Ketika kamu mencoba hal baru, biasanya diri yang sadar mengambil kendali. Perilaku buruk terjadi saat diri yang otomatis mengambil alih. Saat itu, kamu hanya fokus kenikmatannya saja tanpa mempertimbangkan resikonya. Jadi, kamu harus memperkuat diri yang otomatis agar lebih efektif. Otak kita bisa berubah dan kamu bisa mengarahkan perkembangannya. Ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, maka jaringan sel kamu akan terus-menerus membangun ikatan satu sama lain. Misalnya, jaringan A yang membawa pesan pergi ke tempat gym terhubung dengan jaringan B yang membawa pesan terus berlatih di tempat gym sampai latihannya selesai. Semakin sering kamu melakukan aktivitas ini, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Ikatan jaringan A dan jaringan B akan semakin kuat. Jadi, jika kamu ingin mengembangkan kebiasaan baik, maka kamu perlu mengganti kebiasaan buruk. Merubah kebiasaan memang tidak mudah. Diri yang otomatis punya banyak kebiasaan. Ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Kita belajar semua ini secara tidak sadar. Misalnya, kamu menonton TV dan nyemil gorengan saat pulang kerja, daripada pergi berolahraga. Beberapa kebiasaan bisa kita identifikasikan kalau itu adalah kebiasaan yang buruk. Misalnya merokok, makan berlebih, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Namun ada beberapa kebiasaan yang kita pikir baik, tapi ternyata merusak. Misalnya self-serving bias. Ketika kita menganggap kalau hal baik itu terjadi berkat diri kita sendiri, tetapi ketika hal buruk terjadi, kita menyalahkan sesuatu yang berada di luar diri, entah orang lain, situasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, ketika kamu mendapat nilai bagus di kelas, kamu merasa pantas mendapatkannya karena kamu belajar semalaman. Tapi ketika kamu mendapat nilai jelek di tes yang lain, kamu merasa kalau gurunya tidak adil atau pilih kasih. Menariknya, banyak orang yang percaya diri dan bahagia mendapatkan manfaat dari self-serving bias. Mereka merasa berhak untuk menerima semua itu. Percayaan kita terhadap diri sendiri atau orang lain mempengaruhi cara kita melihat dunia. Jika kamu terlalu percaya diri kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu, kamu mungkin saja berhenti bekerja keras. Atau ketika kamu bertemu seseorang yang kamu anggap kurang pintar, kamu mungkin saja tidak akan mendengar apa yang orang itu katakan.
Kedua, jangan terbiasa untuk menumpuk perasaan. Pernah nggak kamu lihat sebuah teko yang mengeluarkan suara keras seperti siulan saat air di dalamnya mendidih? Saat itu terjadi, kamu pasti akan melihat uap panas yang keluar dari mulut teko. Hal yang sama juga terjadi dengan perasaan. Ketika kamu berusaha menahan apa yang kamu rasakan, perlahan-lahan semua itu menumpuk hingga akhirnya meledak. Misalnya, ketika kita terus-menerus menekan rasa marah, akan ada saatnya kemarahanmu meledak dan kamu membuat keputusan yang sembrono atau malah menyakiti orang lain. Tapi perlu dipahami, perasaan yang kita anggap negatif seperti ketakutan dan kemarahan tidak selamanya buruk. Kita ambil contoh kemarahan. Perasaan ini punya tujuannya sendiri. Ketika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah, kemarahan mungkin saja memberikan kamu keberanian untuk melindungi diri dan keluarga. Yang penting, jangan biarkan perasaan yang ada di dalam diri menumpuk terus-menerus. Ada informasi yang menarik. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang merusak diri, mungkin saja itu tandanya kalau kita butuh pertolongan. Kita mencari masalah dengan harapan bisa menarik perhatian orang lain untuk menolong. Ini mungkin saja terjadi secara tidak sadar. Maklum saja, kebanyakan orang kesulitan untuk meminta pertolongan kepada orang lain. Mungkin saja karena mereka takut ditolak atau takut dianggap lemah. Inilah cara halus yang mereka gunakan. Penulis bercerita pengalamannya saat bertemu remaja yang punya masalah narkoba. Remaja itu 2 kali memperlihatkan narkoba di depan ibunya. Ketika penulis mulai menggali apa alasannya, ternyata remaja itu hanya ingin seorang ibu yang perhatian. Remaja itu ingin ibunya melihat perilakunya yang buruk dan memarahinya. Ketiga, tips menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita untuk mengubah kebiasaan buruk? Penulis memberikan tips agar kita berlatih mindfulness. Artinya, kamu mengamati dirimu sendiri, berada di momen ini, dan tidak menghakimi diri sendiri. Kamu bisa melatihnya dengan meditasi. Carilah lokasi yang tenang, duduk, pejamkan mata, dan fokuslah pada nafas. Ketika ada pikiran yang muncul, amati saja dan lepaskan. Jika hal ini terasa sulit, mungkin kamu bisa berlatih untuk mencatat apa yang kamu rasakan ke dalam sebuah jurnal. Tujuan dari semua latihan ini agar kamu bisa meningkatkan kendali diri dan memperkuat motivasi diri. Kamu bisa melihat kontrol diri tidak lagi menjadi bagian dari otak yang sadar, tapi menjadi bagian yang otomatis. Ibaratnya sebuah istilah, fake it until you make it. Keluar dari sebuah kebiasaan buruk memang tidak mudah apalagi di awal. Namun perlahan-lahan kamu tidak perlu lagi terus-menerus mengontrol diri, karena itu sudah jadi bagian dari otak yang otomatis. Istilah fake it until you make it tidak hanya bisa kamu praktekkan untuk mengubah perilaku yang buruk. Bahkan kamu bisa menggunakannya untuk melatih kebiasaan baik. Misalnya kamu berpura-pura menjadi orang yang ramah dengan selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang selalu kamu temui. Lama-kelamaan hal ini menjadi sesuatu yang otomatis dan kamu akan kaget atas hasilnya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, diri yang sadar dan otomatis. Diri yang otomatis bertindak tanpa kendali, sedangkan diri yang sadar menggunakan pikiran rasional dan nalar. Perilaku buruk terjadi saat diri yang otomatis mengambil alih. Saat itu, kamu hanya fokus kenikmatan saja tanpa mempertimbangkan resikonya. Kedua, jangan menumpuk perasaan. Ketika kamu berusaha menahan apa yang kamu rasakan, perlahan-lahan semua itu menumpuk hingga akhirnya meledak. Misalnya ketika kita terus-menerus menekan rasa marah, akan ada saatnya kemarahanmu meledak dan kamu membuat keputusan yang sembrono atau malah menyakiti orang lain. Ketiga, fake it until you make it. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini untuk melatih kebiasaan baik. Misalnya, kamu berpura-pura menjadi orang yang ramah dengan selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang kamu temui. Lama-kelamaan, hal ini menjadi sesuatu yang otomatis dan kamu akan kaget atas hasilnya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan,
atau siapapun dan apapun.